Jadi Gyakute Dori bentuknya dulu, bentuknya adalah seperti ini ya. Habis itu turunin, habis itu geser badan, turun. Nah, coba ditahan, tahan. Nah, dasar dari semua gerakan Aikido itu pasti ada Aiki Age, ada Aiki Sage. Sumber gerakan Aikido, sumber tenaga Aikido itu putaran pinggang, ya. Dan Aikido, semua gerakan Aikido tidak akan bisa lepas dari yang namanya Chushin, Rusik. Kelihatan nggak kamera? Chushin. Ya, ini Chushin. Ini tahan, Pak. Tahan. Kalau ini diangkat, tahan. Iya. Kalau ini diangkat, ini akan memakai bicep. Kalau memakai bicep, kita seperti adu panco. Tuh, udah sampai di sini. Dengan segala kekuatan ditambah dengan berat badan dibantu gravitasi, kayaknya pasti tidak akan menang. Tidak akan menang. Beratnya berapa, Pak? 72, baru 72. Belum lagi yang 100 kilo, udah nggak mau angkat ini. Ya, jadi solusinya adalah dari Chushin, tegak Pak, Chushin. Ya, Chushin, dibikin putus itu. Nih, Aiki Age putaran pinggang seperti ini. Habis itu jangan dibikin ini Chushin, jangan dibikin Chushin lagi. Kuat lagi. Ya. Jadi ini Aiki Age putaran pinggang. Nih, habis itu ke sana, putar lagi ke sana, ya. Habis itu perhatikan Chushinnya. Ini jangan tekan di bawah siku, karena kalau di bawah siku bisa menyebabkan mengakibatkan dislokasi, ya. Jadi siku di atas siku. Kemudian tangannya itu digeser diagonal, kemudian turun, taruh di pinggang. Nih, turunkan, jangan tekan ke bawah. Kalau tekan ke bawah, kuat, tidak akan kuat. Lihat, ya. Jadi tekannya itu agak ada kurvanya. Jadi ini turunkannya ada kurva, jadi seperti mencangkul. Habis itu, ya, tidak cukup sampai di sini. Kalau di sini doang, ini belum kunci. Ya, nanti saya tunjukkan kenapa ini belum kunci. Jadi taruh masih diagonal, kemudian tekan di bawah bahunya, di antara bahu dan siku. Lutut taruh di dekat rusuk. Nah, ini baru terkunci. Jadi biasanya Gyakute biasanya umumnya Aikidoka akan melakukan ini. Walaupun ini ceritanya ikut aja, ya. Ini, ya. Kemudian ini, kemudian begitu sampai di sini didorong. Didorong begini. Apakah kita kalau yang ngerjain itu akan susah, karena kalau gerakannya lincah, dia susah untuk dijatuhkan. Bisa nggak gerakan lincah di bawah itu? Ini set, benar, kemudian turun, ya, kemudian didorong. Nah, ya, ini masih berdiri nih, Kalau walaupun dia sudah di bawah, coba Pak. Ini aja masih susah nih, Pak. Coba ya, lincah ya. Nih.
Susah. Jadi saya bukan mengada-ada, tapi saya pernah dengar murid yang begitu lincah tidak bisa dijatuhkan. Jadi solusinya adalah balik yang benar ya tadi ya. Ini tinggal AG ini ya. Sekali lagi baiki saja. Dan kalau di arahkan ke badan lawan, paham ya Pak ya? Ini akan ototan. Jadi jangan ke sana. Bikin lingkaran searah sana. Keluar dari pusingnya. Ya, ini. Ya, gerakan dari une kogiu. Ya, bikin diagonal. Putaran pinggang. Ini baru terkunci. Kenapa saya bilang ini baru terkunci? Ya, kalau di sini masih bisa kabur. Ada kesadaran, pantatnya naik, ya, oke nih. Nah, kakinya bisa bahkan bisa menendang saya. Ada kesempatan untuk menendang, ya. Dari sini aja bisa menendang. Saya juga, apalagi selalu sudah lepas, ya. Jadi ischio itu tidak hanya jatuh, tapi harus bisa dikunci. Nah, terus kalau sudah jatuh begini, kita tes lagi. Ini diagonal, taruh dia lutut di sini supaya apa? Supaya tidak bergeser. Nah, taruh di sini, Pak, coba geser, lurus dulu. Sorry, angkat dulu Pak. Angkat kan susah kan? Geser coba, geser. Nah, angkat. Nah, kalau sudah geser, angkat matanya. Oke nih lagi, tarik ke sana. Ya. Nah, ini masalahnya. Makanya kenapa harus diagonal dan lutut nahan lagi Pak. Coba. Ya. Ini diagonal, kemudian lutut nahan, bukan timpa ya. Timpa justru tidak efektif. Jadi deketin aja di lantai, bukan di atas badan. Begini. Coba geser. Pantat naik bisa. Kalau pantat tidak bisa naik, tidak akan bisa ukemi. Itu aja. Maka ischio yang seperti ini sudah skema terkunci di lantai. Ya. Dia kembali lagi sama adik. Dia dori. Ya. Tadi sudah sampai di putaran pinggang IDAG. Habis itu perhatikan jangan sampai posisi yang sudah dibentuk ini kemudian balik lagi cusin. Nah, ini kuatan lagi nanti ya. Jadi solusinya gimana? Ini pinggang serat ya. Putar IDAG, putar pinggang. Di situ putarannya ke sini. Nih. Jalan ini. Nah, sekarang dari posisi kalau ke sini lagi. Ini ke sini. Jadi badan uke itu dibikin gini, habis itu begini, ya. Bukan ini, habis itu lurus lagi. Habis itu otot-ototan. Salah. Kan? Kecuali sudah lebih mahir, putarannya Aikido itu putarannya besar waktu dasar. Kemudian putarannya akan semakin kecil kalau sudah mahir. Dia akan hanya nampak seperti ini. Buat jusik, ya. Ya udah, jadi walaupun putarannya kecil, ini putarannya cuma ini, hanya kelihatan seperti putar ini. Hanya seperti kelihatan putar ini. Padahal masih banyak putaran di pinggang dan lain-lain. Ya. Jadi ngelatihnya ya dari dasar ya begini. Kuat. Ini jauh.
jauh, jauh ke sana, jauh, jauh. Ya. Oke, itu untuk yang Fomote. Nah, yang Ura gimana? Ura ya, lihat ya. Ura sama aja. Ura ini dasarnya sama, naik, ya. Nah, ini dari sini Fuzushi dipertahankan. Ingat, putaran pinggang baru bentuk, nanti lanjut dengan Hippodachi Kaiten. Hippodachi Kaiten. Sama fungsinya. Ciri biar dilihat Bapak jelas ya. Ini lihat Fuzushi ya. Baik. Kali habis itu Hippodachi Kaiten. Ya. Itu dasarnya. Kemudian kalau yang sudah tingkat yang mahir, dia akan kelihatan lebih sederhana, kuat seperti ini. Ya. Kiri. Ya. Kelihatan hanya seperti putaran kuat. Kelihatan hanya seperti putaran di sini. Kemudian tantangan Ura adalah ini sudah sampai di sini, katakanlah ada di sini. Jangan mau dibawa putar, Pak. Tahan ya. Ini. Ya. Iya. Iya, ini dia. Lagi sampai di sini ya. Lebih tunduk deh. Kelihatannya udah nggak kuat. Kita tes kuat apa enggak. Tahan ya Pak ya. Ya bisa. Nah, kenapa? Apa salahnya? Ya, ingat. Dalam kasus ini, ya coba tunduk kayak tadi. Dalam kasus kayak ini masih termasuk kondisi Chushin, ya. Ini masih termasuk kondisi Chushin. Terus khususnya di mana? Ingat, naik dulu. Khususi punya fungsi begini. Kalau kita mendorong ya, dorong orang dalam kondisi badan lurus, pinggang lurus, kita dorong orang pakai tangan. Coba Bapak begini. Iya, dorong. Kuat kan? Karena cuma tangan. Tuh. Tapi kalau agak miring sedikit begini. Nah, ini ada bantuan dari kaki. Jadi, ya. Nah, khususi itu adalah dorongan, ya. Itu bisa kuat karena ada koordinasi dari ujung kaki sampai ke tangan. Nyambung. Tapi kalau tidak nyambung, kalau orang sudah khususi, dia biasanya pasti dia tidak akan nyambung koordinasi kaki dengan badan di atas pinggang, di bawah pinggang itu sudah tidak nyambung. Jadi kayak gini lah. Sama ya waktu kondisi begini. Nanti kita bahas khususi lebih dalam lagi di lain. Dalam kondisi begini, turun dulu Pak. Nah, dalam kondisi begini, ini masih koordinasi dengan baik, betul nggak Pak? Ini masih badannya itu masih kuat, koordinasi dengan baik. Coba lihat ya. Nah, karena masih Chushin. Terus bagaimana bikin khususinya? Ingat, Chushin, bengkok. Jadi jangan berdiri di semua, tapi di belakang kaki. Habis itu bikin khususinya ini bengkokin. Nah, di sini tahan Pak. Ini. Nah, ini, ya, begini. Tinggal sengkang tikan side. Lihat ya,
Ini set, tahan, kuat Pak. Ya, kuat. Gagal nggak apa-apa. Videonya mau jelek-jelek aja. Ya, ini, tuh, ya, putar. Ya, bisa. Tinggal putar. Ya, putar pinggang. Ya, jadi jangan mengandalkan hanya momentum. Jadi kalau dibilang harus ada momentum, nah sampai di sini juga stuck. Kalau masih cusing, dia tetap aja harus berpatok pada oke, dibikin khususi dulu, ya kan? Ini ke sini, khususinya itu dibikin begini. Nah, habis ini itu lagi nih, hati-hati nih, lewatin. Ya. Jadi, ini set, ya, cusin ke sini, agak tarik tangannya begini. Nah, ini ada lipatan di pinggang, cusin. Jadi taruh di sini tangan kita, center besar, putaran, tai, cusin, habis itu tekal. Nih. Kalau yang stuck ini sudah bisa, akan sangat gampang. Kiri coba. Ini akan sangat gampang. Jadi ini, sangat gampang. Oke, saya kira itu cukup. Jadi untuk jawab pertanyaan lain di video lain aja. Kalau dibikin videonya lengkap semua untuk menjawab pertanyaan online, bisa 1 jam nggak selesai. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton sampai habis. Bagi yang mau bertanya boleh tanya lagi di kolom komentar. Kemudian untuk yang mau free trial, kontak dulu WhatsApp yang ada di deskripsi. Terima kasih.